Berjumpa lagi dengan saya, Pak Hendri Hartanto. Di sini kita akan belajar mengenai materi sistem reproduksi pada bagian yang kedua, yaitu kita belajar mengenai organ reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada manusia adalah organ yang digunakan dalam proses reproduksi. Organ reproduksi ini berperan penting untuk menghasilkan keturunan melalui pembuahan atau fertilisasi. Baik pria maupun wanita memiliki organ reproduksi yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Organ reproduksi manusia akan berkembang dan berfungsi dengan baik pada saat manusia mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju ke remaja. Kematangan organ reproduksi laki-laki ditandai dengan diproduksinya sperma, sedangkan pada wanita ditandai dengan terbentuknya sel telur atau ovum. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Berikut ini adalah gambar organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama yang ditunjukkan mana ini adalah testis. Jadi ini testis ya. Nah, testis ini ada yang membungkus, namanya adalah skrotum. Ini yang bagian luar ya. Kemudian di atasnya testis, yang gambarnya seperti koma ini adalah epididymis. Kemudian dari epididymis ini ada saluran. Nah, saluran ini namanya adalah vas deferens. Nah, saluran ini menghubungkan ke bagian ini. Nah, ini disebut dengan vesicula seminalis atau disebut juga dengan kantong sperma. Kemudian setelah dari vesicula seminalis ada saluran yang ke bawah. Ini adalah saluran ejakulasi. Kemudian di bawahnya saluran ejakulasi ini ya, ada gambar yang mirip seperti kacang. Ini adalah kelenjar chopper. Kemudian ini ada saluran lagi. Nah, ini saluran ini akan menuju luar ya. Nanti dia membawa urin ataupun sperma menuju keluar. Nah, ini saluran ini disebut dengan, seperti yang ditunjukkan pada panah, ini disebut dengan uretra. Jadi uretra ini terhubung dengan vesicula seminalis yang di dalamnya terdapat sperma. Kemudian uretra ini juga terhubung pada kantung. Nah, ini namanya kantung kemih ya. Ini namanya terhubung dengan kantung kemih. Nah, di dalam kantung kemih ini adalah tempat untuk menampung urin sementara. Jadi dari urin ini dia akan keluar melalui uretra. Sekaligus juga tempat keluarnya sel sperma. Nah, tetapi di sini walaupun satu tempat salurannya, antara sperma dan urin dia tidak akan tercampur. Yang terakhir ya, seperti yang ditunjukkan pada panah. Ini adalah penis ya. Nah, ini adalah organ reproduksi laki-laki bagian luar. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki, kita akan belajar fungsi dari masing-masing bagian dari organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, testis ya. Testis adalah bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Jadi ini bentuknya bulat telur, jumlahnya ada 2 ya untuk testis, yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang berikutnya yang ditunjukkan mana ini adalah tadi sudah kita pelajari, yaitu skrotum. Apa itu skrotum? Skrotum adalah bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Jadi di samping ini melindungi testis dari luar,
skrotum ini juga berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya kita belajar epididymis ya. Epididymis posisinya di sini. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis yang terbentuk seperti tanda koma dengan ukuran sekitar 4 cm. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi epididymis di sini adalah berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya kita belajar mengenai vas deferens ya, saluran ini. Vas deferens adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Jadi vas deferens adalah menghubungkan antara epididymis di sini menuju ke uretra. Sebetulnya sebelum ke uretra dia menuju ke vesicula spinalis terlebih dahulu, baru ke uretra. Selanjutnya kita belajar mengenai vesicula seminalis ini ya. Jadi dari vas deferens tadi menuju ke vesicula spinalis. Vesicula spinalis adalah bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih ya, di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Jadi sperma yang dari epididymis ini disalurkan melalui vas deferens menuju ke vesicula spinalis di sini, ditampung sementara di sini. Nah, di sini ada zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Maka di sini ada kelenjar vesicula spinalis. Selanjutnya kita belajar mengenai kelenjar chopper ya, bentuknya seperti kacang ini ya, kelenjar chopper. Kelenjar chopper adalah bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian bawah kelenjar prostat. Berarti kelenjar prostat itu yang ini ya, yang warna biru, berfungsi menghasilkan lendir cairan yang bersifat basah. Jadi kelenjar chopper ini menghasilkan cairan yang bersifat basah. Selanjutnya kita belajar mengenai kelenjar prostat yang warna biru ini ya. Ini adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Berarti letaknya di bawah kantong kemih, bentuknya seperti donat, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Jadi kalau chopper tadi menghasilkan cairan yang bersifat basah, kalau kelenjar prostat dia menghasilkan cairan yang bersifat asam. Selanjutnya kita belajar uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Di sini sangat jelas sekali bahwa uretra dia menyalurkan sperma dari vesicula spinalis ini melalui uretra keluar tubuh, dan juga menyalurkan urin dari kantong kemih ini juga melalui uretra. Urin juga keluar tubuh melalui uretra. Berikutnya adalah penis. Ini adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Di samping itu, penis juga berfungsi sebagai alat kopulasi. Nah, ini tadi adalah bagian dari organ reproduksi pada laki-laki beserta fungsinya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai organ reproduksi pada perempuan. Nah, ini adalah gambar dari organ reproduksi pada perempuan. Kita akan belajar bagian-bagiannya. Yang pertama, yang ditunjukkan anak panah, ini ada dua ya, sebelah kanan dan kiri. Ini sama. Ini adalah ovarium.
Kemudian yang ini adalah infundibulum. Kemudian yang ini adalah badan uterus. Jadi uterus itu ini semuanya nih, yang sebelah sini adalah uterus, ini adalah badan uterus. Uterus itu sama dengan rahim. Nah, yang ini adalah dinding uterus atau disebut dengan endometrium. Ya, ini adalah ini juga sama ya, endometrium. Nah, yang ini juga sama sebetulnya, di sini sama sini. Ini adalah oviduk atau tuba falopi. Kemudian yang ini adalah otot dinding uterus. Nah, ini kan uterusnya. Nah, ada saluran di sini yang menyempit. Ini disebut dengan cervix atau disebut juga dengan mulut rahim. Kemudian yang terakhir, yang bagian bawah ini adalah vagina. Nah, ini adalah bagian-bagian dari organ reproduksi pada perempuan. Nah, kita akan belajar dari bagian-bagian ini serta fungsinya. Yang pertama kita belajar ovarium. Nah, apa itu ovarium? Ovarium adalah struktur berbentuk seperti telur yang berjumlah 2 buah, ini dan ini, terletak di samping kanan dan samping kiri rahim atau uterus, berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa ovarium adalah menghasilkan sel telur atau ovum. Berikutnya kita belajar mengenai tuba falopi atau oviduk. Nah, ini gambarnya di sebelah sini dan sebelah sini. Oviduk adalah saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Fungsi saluran telur atau tuba falopi adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim, atau dia membawa dari ovarium ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi tempat terjadinya pembuahan adalah di oviduk atau tuba falopi. Setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan, saluran telur akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi menuju ke uterus atau rahim. Jadi setelah terjadi pembuahan di sini di oviduk, maka akan dibawa ke rahim atau ke uterus, dibawa ke sini. Jadi nanti akan terbentuk janin yang akan menempel di dinding rahim atau endometrium. Selanjutnya kita belajar mengenai infundibulum. Apa itu infundibulum? Infundibulum adalah struktur berjumpai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Berikutnya kita belajar mengenai uterus atau rahim. Ya, jadi rahimnya ini kan dinding rahim ya tadi ya. Jadi kalau uterus itu ini juga masih termasuk bagian dari uterus. Uterus atau rahim adalah struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Jadi di sini adalah tempat terjadinya perkembangan janin dari minggu pertama sampai 9 bulan ya. Dari bulan pertama sampai 9 bulan itu terjadi di rahim atau di uterus. Berikutnya, nah ini adalah endometrium ya. Sudah kita bahas di depan tadi. Ini adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Berarti ketika perempuan mengalami menstruasi, maka endometrium ini atau dinding rahim ini dia akan meluruh ya, bercampur dengan darah, maka nanti akan dikeluarkan ke luar tubuh. Ini adalah endometrium. Kemudian yang berikutnya adalah cervix. Cervix itu ini ya. Ini gambarnya. Saluran yang menyempit ini. Saluran yang menyempit ini adalah cervix. Cervix itu adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina.
Jadi ini menyempit, membuka ke arah vagina. Jadi berikutnya adalah yang ini adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina berfungsi sebagai saluran aliran darah menstruasi dari rahim dan saluran keluarnya bayi. Di samping dia mengeluarkan darah hasil dari menstruasi tadi, dia juga sebagai tempat keluarnya bayi. Demikian penjelasan mengenai organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.